Halo guys, welcome back to Mr. Daily Activity. Sekarang kita bakal bedah buku lagi, buku yang sangat relevan ya untuk keadaan sosial Indonesia, khususnya dunia ya. Judul bukunya adalah 1984. Buku ini adalah karangan dari George Orwell. Nah, lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. 1984, karya George Orwell. Bayangkan hidup di dunia di mana setiap gerakmu diawasi, setiap kata dicatat, setiap pikiran dianggap kejahatan. Di dunia ini digambarkan oleh George Orwell tahun 1984, sebuah novel distopia yang bukan sekadar fiksi, melainkan peringatan yang terus hidup sampai hari ini. Bab 1. Dunia di bawah Big Brother. London, tahun 1984. Langit kelabu, spanduk besar bertuliskan Big Brother is watching you. Partai yang berkuasa mengendalikan segalanya. Informasi, sejarah, bahkan pikiran. Winston Smith, pegawai di sebuah kementerian yang bernama Kementerian Kebenaran ya, bertugas mengubah berita lama agar sesuai dengan versi terbaru partai. Kayak di mana gitu ya. Kebenaran bukan sesuatu yang dicari, tetapi sesuatu yang dibuat. Siapa yang menguasai masa lalu, ia menguasai masa depan. Lanjut, bab 2. Bahasa yang membunuh pikiran. Partai menciptakan Newspeak, bahasa resmi yang dirancang agar manusia tak bisa berpikir bebas. Setiap kata, seperti kebebasan, dihapus dari kamus. Tanpa kata, tak ada konsep. Tanpa konsep, tak ada perlawanan. Pemusnahan kata berarti pemusnahan pikiran. Lanjut, bab 3. Cinta di dunia tanpa kasih. Winston jatuh cinta pada Julia. Cinta yang menjadi bentuk kecil dari perlawanan. Namun di dunia ini, bahkan cinta adalah kejahatan. Sex crime. Begitu partai menyebutnya. Cinta, mereka hidup di antara rasa takut dan keberanian. Bab 4. Pengkhianatan dan penangkapan. Winston dan Julia dianggap sesat oleh polisi. Mereka ditangkap oleh polisi pikiran. Tempat persembunyian mereka hanya perangkap. Mereka dibawa ke Kementerian Cinta. Tempat tanpa cinta sama sekali. Bab 5. Penyiksaan di Kementerian Cinta. Di bawah cahaya yang dingin, Winston berkata, "Apakah ini yang kalian inginkan?"
Winston dipaksa mengaku kejahatan yang tak pernah ia lakukan. 2 tambah 2 sama dengan 5. Kebenaran bukan lagi soal fakta, tapi soal kekuasaan. Pemerintah di sini memaksakan kebenaran versi mereka sendiri. Fakta dianggap sebuah kejahatan. Bab 6. Kematian pikiran. Setelah dipulihkan, Winston bukan lagi manusia bebas. Ia duduk di kafe, menatap layar televisi dengan wajah kosong. Ketika berita kemenangan partai diumumkan, ia tersenyum. Ia telah belajar mencintai Big Brother. Ia menang atas dirinya sendiri. Ia mencintai Big Brother. Bab 7. Pesan dari Orwell. George Orwell menulis di buku 1984 bukan ramalan, tetapi peringatan tentang bahaya kekuasaan absolut, pengawasan massal, dan manipulasi informasi. Kebebasan adalah hak untuk mengatakan bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jika itu diambil, maka seluruh manusia ikut hilang. Sebagai penutup, buku 1984 ini adalah cermin zaman dulu yang masih relevan hingga sekarang, di mana pemerintah mempropagandakan kebenaran versi mereka sendiri, menghapus sejarah, menutupi fakta, dan menanggap orang-orang yang berbicara tentang kebenaran karena kebenaran itu adalah berlawanan dari sisi pemerintah. Oke, sekian dulu dari buku 1984. Ini adalah buku yang sangat relevan ya. Seperti di suatu negara entah di mana gitu ya, ketika barang buktinya itu adalah buku, informasi yang benar dianggap hoax, akademisi ditangkap, mahasiswa dikriminalisasi tanpa peradilan, dan hingga hari ini masih di dalam sel menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Apakah kita sebagai manusia akan tetap diam? Atau kita akan meraih kebebasan yang dari dulu kita gaung-gaungkan tentang arti kemerdekaan? Oke guys, kalau ada yang mau dikritik, silakan komen. Tapi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Biar gue lebih semangat ya buat bikin konten-konten seperti ini. Atau ada kritik-kritik yang bisa gue jalankan untuk informasi yang gue bawakan lebih jelas, lebih baik, dan lebih relevan untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Bye. Yeah.